Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan Rasulullah dari mulai lahir. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab Sirah Nabawiyah, itu sering dibahas itu sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir, diangkat menjadi nabi, dan perjalanan-perjalanan sebelumnya sampai nanti wafat. Dalam artian Sirah Nabawiyah ini merupakan ilmu yang membahas khusus tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita ingin lihat siapa orang yang harus kita ikuti, siapa orang yang sudah mendapatkan jaminan untuk diikuti, yaitu adalah Rasulullah. Makanya kalau kita ingin ikut bagaimana kehidupan, ikutlah Rasulullah. Yang jadi masalahnya, bagaimana caranya kita bisa ikut perjalanan kehidupan Nabi kalau kitanya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kitanya tidak pernah tahu tentang bagaimana kisah Rasulullah. Maka penting sekali memahami kisah Rasulullah SAW. Pemahaman tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi itu ibaratkan sebuah puzzle. Jadi banyak di antara kita yang memahami, mempelajari tentang kehidupan Nabi itu ibaratkan puzzle yang banyak bagian-bagiannya belum terisi. Coba saya berikan contoh. Katakanlah saya memiliki sebuah puzzle. Puzzle-nya bergambar wajah manusia. Saya susun puzzle itu dari awal sampai akhir, baru akan terlihat bagaimana wajahnya, bagaimana bentuknya ketika susunannya dari awal sampai akhir sudah diisi. Coba bayangkan ketika puzzle yang saya miliki ini, bagian hidungnya belum saya pasang. Saya akan sangat kesulitan mengetahui jenis hidungnya seperti apa, bentuk hidungnya seperti apa. Begitulah banyak di antara kita yang mempelajari Sirah Nabawiyah, mempelajari kehidupan Nabi hanya bagian atau potongan sedikit saja. Tahu tentang kisah Rasulullah dilahirkan, tapi tidak tahu tentang perjalanan kehidupan. Tahu tentang kisah Perang Badar, bahkan mungkin pernah baca kisah Perang Badar, namun tidak tahu kisah Perang Uhud. Tahu ketika Rasulullah SAW menikah dengan istri-istri beliau, namun tidak tahu bagaimana perjalanan dalam pernikahan itu seperti apa. Banyak di antara kita yang mempelajari kehidupan Nabi hanya sebagian kecil dari puzzle yang dipasang saja. Maka kajian Sirah Nabawiyah ini kita hadirkan agar kita bisa memahami puzzle itu secara utuh, dan kita bisa melihat Rasulullah SAW seutuhnya. Ada yang bertanya, memang fungsi atau manfaat dari belajar Sirah Nabawiyah ini untuk apa? Apakah ada manfaatnya? Jelas sangat banyak. Dan kalau kita ingin belajar satu ilmu, yang pertama kali adalah coba cari tahu apa manfaatnya. Banyak di antara kita dari dulu yang sudah belajar ilmu-ilmu, kita sudah sangat banyak belajar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, namun kita tidak bisa mendalami, bahkan tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya sekarang, karena banyak di antara kita yang tidak tahu manfaat ilmu itu untuk apa. Maka penting sekali mengetahui manfaat ilmu untuk apa. Manfaat Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi, yang pertama adalah seperti tadi saya sebutkan bahwa dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang terbaik dan sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau kita ingin mengikuti suri tauladan yang terbaik ini, maka kita harus mengetahui tentang perjalanan kehidupan Rasulullah. Perjalanan kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu diibaratkan sebagai Al-Quran yang berjalan. Suatu hari ketika Bunda Aisyah ditanya,
tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka Bunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran dan bagaimana cara aplikasinya, lihatlah bagaimana kehidupan Nabi. Contoh, dalam Al-Quran kita menemukan ayat, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asa. Allah menjadikan malam untuk istirahat dan Allah menjadikan siang untuk beraktivitas. Bagaimana tidurnya, bagaimana beraktivitasnya, lihat bagaimana kehidupan Nabi. Contoh bagaimana kehidupan Nabi. Akhirnya kita bisa mengetahui ternyata aplikasi Al-Quran itu seperti ini. Dari mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, manfaat yang kedua, mempelajari sejarah kehidupan Nabi. Yang kedua adalah sejarah itu punya energi. Kisah di masa lalu itu punya energi. Punya energi motivasi yang tak lain ketika kita dalam kondisi jatuh. Mungkin bahasa teman-teman dakwah futur, dalam kondisi membutuhkan solusi atau apa, baca sejarah. Kita akan banyak menemukan motivasi, kita akan banyak menemukan solusi di sana. Karena sejarah itu punya salah satu sifat namanya kausalitas. Kausalitas itu adanya ulangan kembali, terulang kembali sejarah yang dulu pernah terjadi di masa lalu. Meskipun beda nama ataupun tempat. Tapi sifatnya, esensi kejadiannya sama. Seperti ketika dulu Abu Jahal meninggal ketika di perang Badar, maka ketika Abu Jahal meninggal, disebutkan oleh para sahabat Abu Jahal meninggal, Rasulullah mengatakan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadza Fir'aun hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Fir'aun itu adanya di zaman Nabi Musa. Namun ternyata di zaman Nabi pun ada yang sifatnya sama seperti Fir'aun, yaitu Abu Jahal. Maka orang-orang yang paham sejarah, orang-orang yang tahu sejarah, kisah kehidupan Nabi, dia akan bisa membaca zaman. Kenapa? Dia bisa mengaplikasikan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari dalam kehidupan sekarang. Dan orang yang paham sejarah itu tidak akan mudah dibohongi. Kenapa? Dia tahu kisah-kisah yang aslinya. Ya, insya Allah kita akan bahas ini semuanya dalam kajian Sirah Nabawiyah yang sama-sama kita akan buat dalam pertemuan-pertemuan yang bagian demi bagian itu saling berhubungan. Jangan dilewatkan setiap bagiannya karena ini merupakan mutiara yang harus kita gali meskipun penggaliannya tidak mudah. Namun ketika kita sudah bisa mendapatkan mutiara ini, akan ada banyak orang yang merasakan keindahannya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.